Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akbaryansyah Chandra dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi UIN Sunan Ampel Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tasawuf sunni pada masa Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin terdiri dari 4 orang, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Kehidupan dan ucapan para sahabat merupakan sumber tempat menimba ilmu para sufi. Kehidupan dan ucapan mereka penuh dengan hal-hal yang berkaitan dengan sikap zuhud, kehidupan sederhana, dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sendiri telah menegaskan betapa tingginya kedudukan para sahabat ini, seperti sabdanya, "Para sahabatku bagaikan bintang. Siapapun di antara mereka yang kalian ikuti, niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk." Di sini saya hanya mengemukakan secukupnya, terutama sahabat-sahabat besar tentang amalan dan ucapan-ucapan yang menjadi salah satu sumber ajaran tasawuf. Yang pertama adalah Abu Bakar. Telah kita ketahui bahwa di antara sahabat-sahabat Nabi, Abu Bakar adalah yang terdekat pada Rasulullah. Beliau yang pertama masuk agama Islam di antara orang laki-laki dewasa. Beliau yang paling banyak memberikan pengorbanan baik kepada Nabi khususnya maupun kepada silam umumnya. Tentang kedermawanannya diceritakan bahwa pada setiap kali Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, siapa yang bersedia memberikan harta bendanya, Abu Bakar menjawab, "Saya ya Rasulullah." Lalu diserahkan 100 ekor unta, kemudian 100 ekor lagi, kemudian 100 ekor lagi, demikian seterusnya sampai tak seekor unta pun lagi yang tersisa padanya. Tatkala Abu Bakar dipilih menjadi khalifah pertama, ia mengucapkan kata-kata yang menunjukkan kejujuran, keikhlasan, dan kerendahan hatinya. Ia berucap, "Sekarang aku telah kamu angkat menjadi kepala negara. Tetapi ketahuilah bahwa keangkatan ini kuterima bukan karena aku yang terbaik di antara kalian. Oleh karena itu, jika aku benar dalam politik dan kebijaksanaanku, sokonglah aku, bantulah aku. Tetapi jika aku salah dan menyimpang daripada ajaran kepada Allah dan sunnah Rasul, perbaikilah kesalahanku itu. Benar itu adalah kejujuran dan dusta itu adalah pengkhianatan. Yakinlah orang-orang yang lemah menjadi kuat padaku dengan membela haknya yang benar. Sebaiknya orang yang kuat akan menjadi lemah padaku jika ia zolim. Waspadalah dan teruslah jihad kalian dalam membela agama Tuhan." Yang kedua, Umar bin Khattab. Di samping Abu Bakar, Umar bin Khattab pun terkenal dengan kebeningan jiwa dan kebersihan kalbunya, sehingga Rasulullah SAW bersabda, "Allah telah menjadikan kebenaran pada lidah Umar." Ia terkenal dengan kesederhanaannya. Diriwayatkan pada suatu ketika setelah beliau menjabat sebagai khalifah, beliau berwitado dengan memakai baju bertambal 12 sobekan, dan diriwayatkan pada suatu hari beliau pernah terlambat datang ke masjid sehingga terlambat pula dilaksanakan sholat fardu secara berjamaah. Karena pada setiap sholat fardu biasanya beliau yang menjadi imam. Salah seorang temannya bertanya, "Kenapa terlambat datang?" Beliau menjawab, "Kain saya sedang dicuci dan tidak ada lagi yang lainnya." Salah satu contoh kedudukan Umar dalam memegang prinsip hidupnya dalam menegakkan ajaran agama adalah ia tidak hanya berlaku tegas pada orang lain, tetapi juga terhadap keluarganya sendiri. Diriwayatkan bahwa pada suatu peristiwa ia pernah melihat seorang anaknya memakan sarida dengan daging. Lalu anak tersebut dipukul dengan tongkatnya yang pendek seraya berkata kepada anak itu, "Makanan ini tidak saya haramkan, tetapi saya larang untuk diri saya dan anak-anak saya, karena tempat tumbuh fitnah di dalam syahwat adalah makanan." Demikianlah sebagian dari kehidupan Umar bin Khattab. Di samping sebagai pelaksana dalam pemerintahan, juga sebagai pemimpin hidup kerohanian yang sangat bersahaja dan sederhana, sehingga kesederhanaan Umar, keadilan, keteguhan, dan ketegaran Umar bin Khattab itu dipandang oleh kaum sufi sebagai teladan mereka. Selanjutnya adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ialah salah satu sahabat Nabi yang dikagumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mendampingi Rasul saat mencari rezeki. Beliau juga tidak lupa dengan amalan-amalan rohani seperti membaca Al-Quran,
sudah menjadi kegemarannya. Pada masa itulah Al-Quran yang pernah dikumpulkan Abu Bakar ditulis kembali menjadi suatu mushaf yang dikenal dengan Mushaf Al-Imam. Beliau pernah menuturkan, Tuhanku telah mengirimkan surat. Tidaklah pantas seorang hamba seumpama datang sepucuk surat dari Tuannya atau Allah Subhanahu wa taala akan diabaikan surat itu. Hendaklah segala surat tersebut dibaca agar bisa diamalkan. Utsman bin Affan adalah sosok yang sangat istimewa. Di dalam kemapanan, kelurusan, dan keteguhannya dalam kisahnya, Utsman terbunuh pada saat membaca Al-Quran. Mushaf tersebut tidak lepas dalam genggaman beliau dan tidak beranjak pada tempatnya sampai hembusan nafas terakhirnya. Dengan demikian, Utsman bin Affan dalam pandangan kaum sufi telah berhasil berhubungan dengan Allah dan mencapai tingkat kemapanan diri yang membuatnya teguh dalam menghadapi siapapun serta apa yang menimpanya tidak goyah oleh apapun. Yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Diriwayatkan bahwa Ali bin Abi Thalib seorang yang pola hidupnya dalam kesederhanaan. Pernah dalam 1 bulan beliau memakan 3 buah kurma dalam setiap harinya. Di dalam rumahnya hanya terdapat pedang, rantai, dan sehelai kain yang dijadikan selimut tidur bersama istrinya, Fatimah. Fatimah pun tak cukup. Beliau dikenal seorang sahabat Nabi yang paling zuhid. Imam Syafi'i juga memandang beliau sebagai asketis atau zuhid besar. Sahabat Ali yang dikenal sahabat Nabi yang memiliki keadilan yang sangat tinggi dan bijaksana. Apabila beliau berkata, tiap perkataannya mengandung hikmah, dan apabila menghukum, semua hukumannya adil. Pernah suatu ketika sahabat Ali ditanya tentang iman. Beliau menjawab, iman dilandaskan oleh 4 makom, yaitu kesabaran, keyakinan, dan keadilan. Terus beliau menjabarkan setiap makomat tersebut secara rinci. At-Tusi berkata, seandainya hal ini benar, maka beliaulah orang yang pertama-tama mengemukakan tentang ahwal dan makomat menurut para sufi. At-Tusi juga memaparkan bahwa banyak awal dan atau ajaran moral dan tindakan Sohib Ali radhiyallahu an menjadi panutan para sufi. Dalam kesuhutannya, Ali bin Abi Thalib waktu menjabat sebagai khalifah, ia pernah membeli izar atau kain sarung yang murah dan gamis yang sangat sederhana. Ketika lengan tangan kepanjangan, beliau menyuruh seorang penjahit untuk mengguntingnya. Beliau suka membagikan harta kekayaannya kepada ke kanan dan ke kiri. Ketika Az-Zubair wafat dan meninggalkan hutang yang banyak, hal itu disebabkan oleh kedermawanannya beliau. Sekian dari apa yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.